Pas turun, anaknya yang jelasin bahwasanya memang di atas dia memiliki seorang teman yang seringkali. Selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku pengen menceritakan kisah horor yang ada di Indonesia, guys. Jadi langsung aja kita ke videonya. Let's go. So, jadi kali ini aku pengen menceritakan keangkeran Benteng Fort Rotterdam yang ada di Sulawesi Selatan, guys. Benteng Fort Rotterdam sangat identik dengan kota Makassar, guys. Dan bisa dilihat dari namanya bahwasanya memang Benteng Fort Rotterdam itu, kalau seandainya kita lihat ya, gengs ya, dari namanya Fort Rotterdam dibuat oleh orang-orang Belanda atau kolonial Belanda pada masa penjajahan. Ternyata Benteng Fort Rotterdam bukan sama sekali buatan dari Belanda, gengs, melainkan buatan orang asli dari Makassar tersebut, geng. Jadi dia merupakan Raja Gua Talo ke-9, yaitu yang bernama Sultan Daeng Bonto Karaeng, guys. Itu. Jadi dia yang buat itu, guys. Dan masyarakat Makassar tersebut menjuluki Benteng Fort Rotterdam tersebut dengan sebutan Benteng Panyua, guys. Kalau bahasa Bugis, Panyua itu kata lain dari penyu. Kenapa disebut dengan Benteng Penyu? Karena kalau dilihat dari ketinggian 10.000 kaki, benteng tersebut berbentuk seperti penyu, guys. Di kehidupan kerajaan Gua Talo, ternyata penyu memiliki filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat tersebut. Bisa kita jelaskan bahwasannya memang penyu bisa bertahan di darat maupun di air. Jadi penyu ini kayak dia bisa hewan amfibi, guys. Jadi bisa di darat dan juga di air. Nah, kenapa disebut dan dijuluki Benteng Panyua atau penyu? Karena kerajaan atau Raja Gua Talo ke-9 ini berharap agar Benteng Fort Rotterdamnya dapat berjaya di laut maupun di darat, guys. Tapi pada saat itu sangat disayangkan sekali karena benteng tersebut diambil alih oleh kolonial Belanda. Pada saat Benteng Fort Rotterdam berada di tangan Belanda dan dipegang oleh para penjajah Belanda, pada saat itu awal mulanya bahwasanya memang Fort Rotterdam menyimpan sangat banyak cerita-cerita mistis dan juga horor yang ada di dalamnya, guys. Dikarenakan pada saat itu, pada saat dipegang nih oleh Belanda, Benteng Rotterdam di dalamnya ini terdapat banyak sekali peperangan dan juga pembantaian yang ada di dalam benteng tersebut, gengs. Jadi bisa dikatakan awal mula dari cerita mistis dan juga horor ini pada saat benteng tersebut dipegang oleh kolonial Belanda. Sekarang banyak sekali para pelancong atau wisatawan yang datang ke benteng tersebut dengan niat ingin berwisata. Tapi sayangnya dan tidak diniatkan bahwasanya memang para wisata dan pelancong-pelancong tersebut ini seringkali melihat penampakan-penampakan yang ada di benteng tersebut. Padahal niatnya nih, gengs, mau pergi berwisata, tapi malah melihat penampakan-penampakan yang tidak diinginkan, gengs. Dan penampakan-penampakan tersebut yang mereka lihat yaitu seperti orang Belanda, berpakaian seperti orang Belanda dan perawakannya seperti orang-orang Belanda, gengs. Dan ada pula beberapa cerita-cerita dari masyarakat yang berada di luar benteng tersebut bahwasanya memang mereka seringkali juga melihat penampakan yang ada di dalam benteng. Jadi masyarakat ini mereka berada di luar benteng tersebut, gengs. Terus mereka terkadang lihat ada penampakan yang ada di dalam benteng tersebut, yaitu seorang wanita memakai busana, terus pakaiannya itu, guys, seperti wanita-wanita kerajaan Belanda. Tapi mereka lihat bahwasanya memang wanita tersebut hanya diam dan mematung di depan benteng tersebut, gengs. Ada salah satu pegawai atau staf budaya yang ada di dalam benteng tersebut, gengs.
yaitu yang bernama Bapak Jamaluddin. Nah, Bapak Jamaluddin bercerita bahwasannya memang mereka yang berada di dalam benteng tersebut terkadang melihat sosok-sosok bayangan-bayangan yang terbang di belakang mereka, gengs. Dan juga terdapat ada suatu dokumentasi, dan dokumentasi tersebut, gengs, diambil dari salah satu gedung, yaitu namanya Gedung Bu Nai, yang sekarang menjadi kantin, guys. Bapak Jamaluddin ini, guys, dia menceritakan bahwasannya memang bekerja di tempat atau di dalam benteng Fort Rotterdam tersebut harus memiliki nyali yang memang betul-betul kuat, guys. Terkadang mereka yang bekerja di situ mendengar suara teriakan atau desahan-desahan dan masih banyak suara-suara yang lain, guys. Pada tahun 2003, dia juga pernah menceritakan bahwasanya pernah ada siaran televisi uji nyali yang pernah ambil atau membuat recording di tempat atau di dalam benteng Fort Rotterdam tersebut, guys. Nah, di situ masyarakat semakin yakin dikarenakan di dalam pembuatan siaran TV tersebut ada juga terekam suara-suara teriakan perempuan atau roh-roh halus yang ada di dalam benteng Fort Rotterdam tersebut, guys. Ada beberapa ruangan yang ada di dalam benteng tersebut yang sangat-sangat ingin wisatawan masuki, guys, atau yang sering-sering mereka lihat dia untuk berfoto ataupun merekamnya, guys. Jadi salah satu gedung atau ruangan tersebut yang ada di dalam itu yaitu tempat penahanan Pangeran Diponegoro pada saat penjajahan Belanda, guys. Dan ada juga salah satu gedung yang berada di sebelah timur benteng Fort Rotterdam tersebut, bahwasanya memang di samping gedung tersebut terdapat sebuah pohon mangga, dan konon katanya ada seorang anak yang sering kali memanjat pohon mangga tersebut. Nah, pada saat ia memanjatnya, gengs, datang deh ibunya. Terus anaknya ini disuruh turun, guys. Pas turun, anaknya ngejelasin bahwasanya memang di atas dia memiliki seorang teman yang seringkali memberikan mangga-mangga yang matang kepadanya untuk dimakan, guys. Namun penglihatan itu berbanding terbalik dengan Bapak Jamaluddin dan teman-temannya dan staf yang berada di dalam benteng Fort Rotterdam tersebut, karena mereka pernah berkata atau bercerita bahwasanya memang pohon mangga yang ada di samping gedung tersebut tidak pernah berbuah, guys. Dan sekarang masih banyak sekali wisatawan-wisatawan atau pelancong-pelancong yang ingin berwisata ke tempat tersebut, guys. Dan juga sampai sekarang benteng Fort Rotterdam tersebut masih seringkali digelar-gelar festival-festival ataupun acara-acara adat lainnya, guys. Nah, jadi itulah salah satu cerita yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya benteng Fort Rotterdam. Guys, terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian subscribe berarti kalian mensupport aku untuk upload video hampir setiap hari tentang cerita-cerita horor dan story-story lainnya, guys. Sampai jumpa.